Kampung Wuring, salah satu komunitas suku Bajo terbesar di Kabupaten Sika, menyimpan rahasia yang amat menarik mengenai silat. Kampung yang mulai ditinggali sejak tahun 1946 ini terkenal dengan pendekar-pendekarnya yang sakti mandraguna. Salah satu nama yang paling mentereng dan terkenal sakti adalah Pijung Juma. Pijung Juma adalah orang Bajo dari Pulau Permaan yang masuk pertama kali ke wilayah Flores melalui Tou, Kota Baru. Ia adalah pemimpin dari komunitas awal suku Bajo di Tou yang berjumlah 17 kepala keluarga. Diceritakan, Pijung Juma menjalin hubungan baik dengan Raja Sika yang dijuluki Moang Bako Kikir Hiwa alias Tuan Bako berjari 9. Raja Bako Kikir Hiwa yang mulai memerintah kerajaan Sika tahun 1850 meminta bantuan Pijung Juma dan para pendekar Bajo untuk mendamaikan orang-orang Sika dengan pedagang dari Sulawesi yang berselisih soal perdagangan obat candu dan bedil. Karena keberhasilan mereka meredakan sengketa tersebut, para pendekar suku Bajo dimintai bantuan oleh Raja Sika untuk mengawasi jalur perdagangan di sepanjang pantai utara Alok Wolokoli atau kota Maumere sekarang ini. Sebagai imbalan, mereka diberikan tanah untuk membangun pemukiman yang terkenal sebagai Kampung Wuring dan mengelola jalur perdagangan ke Sulawesi melalui pelabuhan di kampung tersebut. Tahun 1946, Pijung Juma diangkat menjadi kepala atau tabo di Kampung Wuring. Ia turut membantu mengawasi para pedagang baru dari Sulawesi yang melakukan pelarian ketika ada pemberontakan Kahar Muzakar. Selanjutnya, ia bersama Abdul Qadir Jailani keponakannya mewariskan kemampuan seni bela diri yang dipelajari di Permaan kepada anak cucunya. Seni bela diri ini pun dikembangkan di kalangan generasi muda di Kampung Wuring. Sebenarnya asal-usul pertama itu memang nenek memang yang menularkan ke anaknya, kemudian cucunya lagi. Karena bapak saya kan termasuk keponaannya. Berapa cucunya keponaan baru ke cucu yang sempat di Permaan. Nah, itu yang di Permaan itu banyak dari itu nenek itu. Haji Pijung namanya. Yang bawa ke sana. Makanya dulu kalau ceritanya di Wuring ini, kalau dengan orang di atas istilahnya orang Sika di sini, mungkin masih ada, bukan istilahnya saudara kandung, tapi persaudaraan secara ini ada memang. Makanya kalau kita mau ambil riwayat Wuring ini, dari pesisir pantai ini sebenarnya sampai pinggir gunung. Tapi maklum nelayan namanya orang Bajo ini maunya pesisir, tidak mau ada yang di gunung. Itu pemberian dari itu memang raja dulu. Seiring berlangsungnya migrasi demi migrasi penduduk dari berbagai daerah di Sulawesi di Kampung Wuring, perkembangan 3 jenis pencaksilat yang bersumber dari aneka khazanah tradisi, antara lain silat Melayu, Babean, dan Kontau. Ketiga ragam silat ini memiliki kekhasannya masing-masing. Silat pun telah mengalami pergeseran nilai, makna, dan fungsi. Silat tidak lagi menjadi sarana adu kekuatan belaka, tetapi ia menjadi seni yang melekat dalam tradisi. Silat biasa dipraktikkan di acara-acara pernikahan, sunatan, maupun hajatan-hajatan tradisional lainnya. Pencak silat itu sebetulnya ada perbedaan. Kalau pencak silat yang dipertandingkan di setiap kompetisi nasional itu pencak silat umum. Tapi kalau pencak silat yang kami anut di sini, tradisi kami di sini itu beda sekali, beda jauh. Karena pencak silat yang dipertandingkan itu lewat tangan kosong, tidak memakai barang pedang atau kayu atau apa, tidak. Tapi kalau ini dia harus memakai pedang atau kelewang begitu. Kalau yang asli di sini banyak istilahnya dari aliran Melayu punya. Kalau yang dari Selayar, dari Sulawesi Selatan sana itu banyak orang bilang Babean. Tapi sebenarnya selain itu masih ada. Tapi yang di sini, yang umumnya itu 2 itu saja, Melayu dan Babean. Ada juga yang istilahnya seperti tangan kosong, Kontau, ada juga. Itu setelah itu baru masuk. Pencak silat ini sebetulnya memang tradisi adat setelah
ada acara-acara khusus seperti pesta nikah begitu, itu dia muncul pada saat itu juga. Sebatas itulah. Lain daripada itu tidak ada sama sekali. Hanya dia fungsinya cuman pada saat tradisi adat itu berlaku. Hanya perkembangannya kan mungkin tahun-tahun 80-an masih ada. Tapi setelah naik ke situ sudah mulai pudar lagi. Kalau dulu ada, saya masih ingat zamannya Bupati Daniel Roda Palit masih ada. Masih ada. Saya sempat main itu. Nah, mungkin sekarang ini baru mulai lagi mau digalakkan karena melihat perkembangan kan sekarang ini, apalagi kita di sini kan sudah mau dianggap termasuk daerah wisata. Jadi mulai daerah, kebudayaan daerah itu mulai mau diangkat. Pamang Abdul Wahab Jailani dan Pamang Bagalang, para cucu dari Haji Pijung, juga berkisah tentang pengalaman mereka berlatih silat. Generasi mereka umumnya mempelajari silat secara otodidak. Lantas mereka diminta tampil di beberapa acara pemerintahan di kota Maumere. Pengalaman bertemu dengan ragam kesenian dan pengelolaan sanggar dari daerah lain itulah yang menggerakkan mereka untuk mendirikan sanggar pencaksilat. Pertama-tama dengan menyelenggarakan latihan rutin bersama anak-anak di sekitar rumah, dan selanjutnya mendirikan sebuah sanggar bernama Dayung Sakti yang dikelola bersama dengan pihak Masjid Ar-Rahman. Naik kelas 3 mungkin SD, saya pernah juga ikut di bawah kakak 2 orang dengan bapak ke Wairotang sana, Geliting, karena ada juga orang-orang di situ ingin latihan. Nah, sempat ikut melatih juga mereka. Semenjak itu sudah mulai setiap ada kegiatan ini saya biasa diundang. Yang saya ingat waktu itu ada pelantikan bupati kalau tidak salah itu. Tapi acaranya di sini. Sempat sama sekolah, sempat masih saya diundang juga. Dengan ada teman sekarang sudah pindah di Labuan Bajo. Kami kan acara ke-7 mungkin itu. Acara ke-7 sempat main tapi karena takutnya dibatasi waktu. Jadi kami hanya mainnya hanya berapa menit. Pas selesai mau acara terakhir dari Bapak Bupati minta supaya yang pencaksilat dari ditampilkan kembali. Nah, kami naik kembali. Saya dulu sama-sama dengan Bapak ini sejak kelas 3 SD. Itu kami belajar. Karena setiap sekolah itu wajib. Setiap ada atraksi di kota itu harus terlibat juga. Jadi kami di sini 4 orang. Belakangan, praktik silat di Kampung Wuring mengalami pasang surut. Silat tidak lagi dipraktikkan selain di wilayah Kampung Wuring Tengah. Menurut Abdul Wahab Jailani dan Paman Bagalang, hal ini dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Mulai dari minimnya ketertarikan kaum muda hingga intrik yang tidak sehat di kalangan para pengelola sanggar di Kampung Wuring. Menurut mereka, para pesilat saat ini lebih berorientasi pada uang daripada pelestarian tradisi. Sepasang pesilat biasa dihargai Rp300.000 untuk sekali pentas di hajatan nikah. Pada situasi tertentu, biasa dibayar lebih mahal yakni di kisaran Rp500 sampai Rp750.000. Tradisi adat ini kan sudah vakum. Nah, di tahun-tahun kemarin saya tidak pernah konsultasi dengan teman-teman juga. Jadi pas saat itu juga pulangnya saya dari ambil ikan, tiba-tiba terketuk di hati. Jadi pada saat kemarin waktu 2017 itu, ya sudah. Akhirnya saya lihat juga anak-anak ada kemauan itu. Ya oke, kalau ada kemauan mari kita sama-sama. Saya juga ini butuh belajar. Akhirnya saya bukalah di aula situ, di aula masjid. Mereka sebetulnya banyak, hampir 20-an. Cuman anak muda ini kan beda, yang mau betul dengan yang tidak itu. Jadi akhirnya sisa 8 orang yang aktif itu sampai selesai. Kalau dulu perbandingan dengan anak-anak sekarang,
Kalau anak-anak dulu lihat yang istilahnya baru seperti itu, mereka ingin mau belajar. Tapi anak-anak sekarang lain, tidak. Anggapnya sudah sepele saja, mereka sudah zamannya mereka. Fadlan dan Bambang, dua pesilat muda yang masih mempraktikkan tradisi silat di Kampung Wuring pun merasakan adanya perubahan yang signifikan dari cara warga dan anak-anak muda memandang silat. Menurut Fadlan dan Bambang, saat ini silat hanya dilihat sebagai suatu tontonan daripada suatu praktik seni olah batin, fisik, dan kekayaan tradisi. Kabar pencak silat yang kian kabur dari Kampung Wuring ini tidak membuat harapan akan pelestarian warisan tradisi maritim ini ikut hancur. Abdul Wahab Jailani dan Paman Bagalang sama-sama percaya bahwa silat adalah aset dan modal budaya yang khas dan penting dari Kampung Wuring. Mereka berharap akan adanya upaya yang serius untuk melestarikan kebudayaan Kampung Wuring. Menurut mereka, beberapa kesulitan yang kerap dihadapi seperti dana dan perlengkapan silat seperti gendang, tombak, atau pedang yang kurang harusnya bisa diatasi. Sebetulnya saya tuh lebih cenderung ke penggalakan itu tadi. Kalau memang bisa salah satunya teman yang bisa arahkan anak-anak muda itu supaya mari kita ini, saya juga dukung itu. Malah saya bisa aktif itu. Tetapi dengan catatan ya orang-orang tertentu sajalah. Kalau dulu itu memang begitu dengar tidak pakai dipanggil. Tidak ada istilah kayak di kota harus lewat pendaftaran ini segala macam. Kami di sini tidak. Yang penting mau berkorban selesai. Mari kita sama-sama bagi pengalaman kita. Sebenarnya ini kan sanggar ini inisiatif dari termasuk dari takmir, dari Pak Imamnya, terus ada beberapa tokoh masyarakat. Ini sebenarnya kalau menurut saya penting juga sebenarnya sanggar ini, supaya bisa mengumpulkan mereka yang ada kemauan ini kan. Tapi tergantung itu tadi pengurusnya ini bagaimana, bisa tidak. Itu saja.